Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan menghirup udara yang segar. Pagi ini kita akan baca firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu begitu besar kepada kami. Kami bangun Bapa dalam keadaan sehat dan kami menghirup udara yang segar. Badan kami terasa sehat Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti Bapa dan melakukan untuk kemuliaan dan menyenangkan bagi-Mu. Bapa, sempurnakan doa kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita sedikit mengingat di video yang lalu itu bagaimana seorang perempuan Kanaan yang percaya. Jadi kalau kalian mau baca itu, kalau orang Kanaan itu artinya nggak termasuk di bangsa Israel ya, atau bangsa pilihan. Jadi kalau dia datang, perempuan itu seperti kayaknya simbolnya itu kenajisan ya. Makanya waktu dia datang berusaha untuk menemui Yesus ya, Yesus diam aja nggak jawab. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus bilang sama Tuhan Yesus, usir aja lah dia, suruh pulang gitu. Tetapi Yesus menjawab, aku datang bagi umat Israel gitu, atau umat pilihan yang hilang gitu, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Kemudian si wanita ini dia nggak mau menyerah, dia kekeh, dia tetap ingin Tuhan, pokoknya sembuhkan anakku. Kemudian dia berlutut, dia bilang tolonglah Tuhan. Jawab Tuhan masih ya, itu ada sekitar 1, 2, berarti ada 3 kali mereka bertanya jawab atau seperti kayak berargumen ya. Kemudian Yesus menjawab lagi, tidak pantas mengambil roti dan melemparkannya ke anjing ya. Artinya Yesus datang itu kan buat untuk orang yang terpilih, yaitu bangsa Israel, bangsa yang sudah dia putuskan untuk ini adalah bangsa pilihanku. Nah, di luar dari itu, ibaratnya kita ini adalah bangsa yang tidak terpilih, ya. Makanya disimbolkannya itu seperti anjing, ya. Anjing itu kalau kalian baca, itu adalah seperti kayak najis, kotor dan sebagainya, ya. Jadi nggak ada layaknya kita dari bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel itu. Tetapi kembali lagi seperti aku bilang, iman ibu ini walaupun dia dikatakan sama lah kayak kita kan bukan bangsa Israel, kita orang Indonesia, apalagi kayak aku orang Batak ya. Kita di luar dari bangsa Israel itu ya. Kalau misalnya kita pun datang ke situ, misalnya datanglah Uli menyembah Tuhan ya dari bangsa Indonesia, orang Batak gitu kan, bukan bahasa Israel. Berarti kan kita kena di situ jadinya. Ibaratnya dibilangnya tidak pantas tuan rumah melemparkan roti yang ingin disediakan untuk anaknya kepada anjing. Tidak pantas. Nah, itu posisinya pastinya aku, karena aku bukan orang Israel kan. Ibaratnya aku bangsa Indonesia, orang Indonesia, ya orang Batak. Tetapi kembali lagi ya, di cerita itu wanita itu benar-benar mempunyai iman yang luar biasa dan dia berlutut, dia bilang, benar Tuhan, tetapi anjing juga memakan remah-remah yang jatuh dari meja. Jadi kalau di situ ya, itu ibaratnya jawaban terakhir atau jawaban pamungkas untuk meyakinkan Tuhan Yesus bahwasanya dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan atau Allah Israel gitu. Di situ jawab Tuhan udah nggak tanya lagi ini itu, dia cuma bilang, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang engkau yakini. Jadi di sini aku bilang juga, nggak harus kita bangsa Israel, siapapun kita, mau bangsa Israel kek, bangsa Indonesia kek, bangsa Belanda kek, bangsa siapapun, Tuhan itu terbuka kepada siapapun kita yang mau berserah kepada dia, percaya kepada dia sepenuhnya. Dan kuasa Tuhan itu berlaku untuk siapapun. Bahkan sebelum cerita ini udah dikatakan, bangsa pilihan itu sendiri, bangsa Israel itu sendiri, dia sudah mengatakan, kau menyembah aku, menyebut namaku, tetapi hatimu jauh. Berarti mau dia bangsa pilihan kek, mau dia bangsa nggak pilihan kek, Tuhan itu terbuka kepada siapapun kita. Jadi bagi kalian di sana yang menonton video ini, siapapun kalian, Tuhan Yesus mencintai kalian. Tuhan Yesus peduli akan kalian. Berdoa kepadanya,
cari Dia, minta pertolongan dari Dia. Karena hanya dengan percaya, menyebut nama Dia, percaya, berdoa, lakukan firman Tuhan, ya, lakukan apa yang Dia sukai. Artinya kalau Dia sukai, Tuhan menyukai hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kalau melakukan hal-hal yang jahat, berarti bapaknya bukan Tuhan Yesus. Bapaknya si jahat. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Dan di sini biarlah menjadi perenungan buat kita masing-masing. Dan kita akan melanjutkan firman Tuhan. Ayatnya nggak panjang dan dia cuma hanya di Matius aja. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayatnya Matius 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi di sini udah jelas sekali ya. Makanya kalau ada orang nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, aku nggak tahu lagi gimana menjelaskannya. Karena kemarin di video yang lalu, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dengan hanya orang menjamah jubahnya ya, jumbainya aja. Dia pegang bajunya aja sembuh. Nah sekarang orang-orang datang juga dan meletakkan di kaki Yesus semuanya sembuh. Jadi dari jubah, letakin di kaki, pokoknya semuanya itu miracle. Jadi orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang timpang sembuh ya. Ya banyak lagi ya, orang kusta, orang ini semuanya. Jadi Yesus itu bukan hanya datang mengajar kita supaya kita mengerti esensi firman Tuhan itu maksudnya. Apa sih esensi, maksud intinya dari semuanya itu? Dia menyampaikan itu. Kemudian misinya lagi untuk menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang sedih, yang berduka cita. Pokoknya segala beban hidup ini dia ringankan. Dan yang terakhir itu adalah penebusan. Dia mati di kayu salib, menebus dosa manusia, menebus dosaku, menebus dosa kalian. Jadi kata Tuhan di salib itu sudah selesai. Jadi kalau kita di sini kita bilang aku nggak layak, nggak. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Tapi kalau kita sudah dipulihkan, jangan kembali mengulang dosa itu lagi. Karena itu menyakiti hatinya lagi. Dan kalian tahu pastinya kalau kita sudah melakukan hal yang jahat, kita tidak mengakui Tuhan Yesus lagi sebagai Bapak kita, tetapi kita mengakui si iblis itu sebagai Bapak kita. Karena kita udah jadi pengikut dia. Karena kita sudah melakukan hal yang jahat. Kalau hal yang jahat itu disukai oleh iblis. Hal yang jahat dibenci oleh Tuhan. Hal yang baik dibenci oleh iblis. Tetapi hal yang baik disukai oleh Tuhan. Jadi kita jangan bingung, jangan terkecoh, jangan termanipulasi. Lakukan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, senangkan hati dia. Tuhan gak perlu diajari. Berkali-kali aku bilang Tuhan tidak perlu diajari. Lakukan yang terbaik, lakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita, menyembuhkan kita, menyelesaikan semua masalah. Ingat kalau kita sudah terpelosok, terjatuh, banyak masalah, serahkan sama dia. Karena firman Tuhan sudah berkata, firman Tuhan ini firmannya dia, perkataannya Tuhan itu langsung. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau kita masih sanggup, itu kita masih bisa melakukan. Tetapi kalau kita udah nggak sanggup, kita bilang Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Ini sekarang kuserahkan kepadamu. Jadi Tuhan yang bekerja. Jadi kita jangan lupa di situ. Jadi intinya kalau kita udah nggak sanggup, kita serahkan sama Tuhan udah. Jangan larinya ke setan. Artinya kita jadi menghujat Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Tapi itu pun kalau kita dipilih Tuhan, ya, Tuhan datang mengasihi kita, dia menegur kita, dia memulihkan kita. Ingat, itu udah pemulihan berarti kita harus kembali sama dia. Jangan jadi terprojok, ya udahlah tanpa Tuhan juga aku bisa. Nah, itu termanipulasi. Jadi jangan termanipulasi, jangan kayak sudah lupa dengan firman itu sendiri. Jadi makanya aku bilang setiap hari berdoa sama Tuhan, cari Tuhan, baca firman Tuhan. Selebihnya baru kita lakukan kegiatan kita. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga
untuk firman-Mu yang begitu indah menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, Bapa. Kami orang lemah, Bapa, kasihanilah kami. Jauhkan kami dari segala mahara bahaya, pencobaan. Biarlah lepaskan kami daripada yang jahat. Biarlah kasih setiamu, Bapa, menyertai hidup kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Sempurnakan doa kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.